Kalau untuk pemula yang mau kena jangkrik, dipikir matang-matang. Kalau memang untuk saya ngomong untuk sampingan, jangan sampingan, mendingan jangan. Modalnya walau kelihatannya dikit tapi besar sebenarnya itu. Tapi kalau emang mau terjun, ya itu harus ditekuni bener-bener. Saya Rudi, alamat niki termasuk daerah Blimbing Klari. Sebenarnya niki usaha keluarga. Saya yang ngurusin, adik saya itu modal. Belum terjun ke ternak jangkrik kan saya driver lintas kota, lintas provinsi, berada Jakarta, Surabaya, Bali, sampai Medan pun. Nah, cuma kan kita umur, kita lihat peluang, oh iya jangkrik ini kan, kita usaha mulai dari situ. Sempat ditinggal juga, cuma sekarang sudah dilanjutin. Mulainya itu tahun 2021an mulai, kurang lebih 3 tahun. Untuk satu kandang itu anggap aja untuk bahan triplek sekitar satu kandangnya 250.000 satu kandangnya aja, belum bibitnya anggap aja rata-rata 100.000, 350.000 ditambah tray yang tadi Pak, tray telur untuk ngumpet itu kebutuhannya itu 250 lembar, anggap aja 100.000, berarti 2,5, 100, 4,5. Itu modal itu belum pakannya anggap aja 500, jadi kurang lebih 800-900. Ya tinggal kaliin Pak, tinggal kaliin ini 20 kandang, soalnya hampir 15 kandang. Itu modal semuanya, dari kandang, bibit, kebutuhan pakan, sama trennya itu modal awal pertama. Tapi untuk keduanya kita kan nggak modal, kadang udah ada, trennya juga masih bisa dipakai lagi, yang rusak-rusak ya dibuang. Untuk keduanya itu nggak begitu gede. Sebenarnya kalau dilihat itu nggak terlalu rumit, asal rajinnya itu teliti lah, asal teliti. Masalahnya jangkrik itu kan hewan, faktor kematiannya itu tuh lebih besar, gampang mati gitu. Jadi harus telaten, tempatnya juga fleksibel, yang penting lebar. Kita kan di perkampungan, banyak tangga, kita bau dikit kan komplain. Nah itu kan kalau jangkrik itu enggak. Untuk jangkrik ini sementara kita produksi namanya jangkrik alam yang dikhususkan untuk makan ternak burung. Harganya itu ya ngikutin pasaran, kadang bisa naik, kadang bisa turun. Paling dikit itu 20, mentak-mentak sampai 65.000 per kilo. Makanya saya nggak bisa mastiin besok harga berapa itu nggak bisa. Jadi pukul rata aja. Jadi selama saya ternak jangkrik, harga itu tahu saya daerah Karanggede, Salatiga, Boyolali sekitarnya itu 20 mentok sampai 65.000 per kilo. Untuk jangkrik ini tergantung juga dari perawatan. Kita perawatannya bagus, pakannya bagus, tapi itu kurang dari 30 hari udah panen. Molor-molornya itu 5 hari, jadi 35 hari mentok itu. Untuk masa jangkrik itu belum berbulu. Untuk pakan burung itu kebanyakan pengen yang belum berbulu, jadi gampang. Jadi sekitar 30 hari lah, anggap rata-rata 30 hari panen. Kalau untuk kandang saya ini udah ada temen yang ngejualin, kayak sales lah. Dia panen jangkrik kita, dia yang masarin. Kita nggak ada waktu untuk nyetorin ke toko biasanya kan ke toko pakan burung gitu. Jadi kita ada temen, diambil dia ngurusin, yang jualin kemana-mana. Jadi biasanya sebelum panen 2 hari 3 hari itu udah kita kasih kabar, Mas ini jangkrik siap 1 box apa 2 box, Mas meluncur tuh biasanya. Jadi sebelum panen itu kita udah kabari, dia udah persiapan, udah langsung kebuang gitu. Insya Allah selama ini kita udah
bagi tugas masing-masing gitu. Jadi dia emang tugasnya untuk ngejualin. Kalau mentok-mentok punya kata petani itu banjir itu barang banyak pada panen semua. Kalau kita kan nggak mau ambil telur dari luar, jadi kalau kepentok kita nggak bisa keluarin jangkrik, kita gedein sendiri buat indukan. Jadi kita bibit itu bibit sendiri, jadi lebih kualitasnya bagus, tahu gitu. Sekali panen omsetnya, kalau omset nggak bisa mastiin, balik lagi apa namanya, harganya naik turun mas. Naik turun itu kita kadang bisa panen banyak, ibaratnya sampai 50 kilo per box, tapi pas harganya cuma 20.000, ibaratnya ada hasil cuma mepet. Tapi kalau kita pas harga 40.000 hasil panenannya tuh cuma nggak maksimal, tetap nutup juga gitu. Ini kondisi bagus gitu aja ya, kondisi bagus itu ya rata-rata pokoknya di atas 35 kilo. Kesulitan tebok nyari pohon pisang, ada gitu kesulitannya. Pertama kadang waktu kita nyari itu kadang nggak ada, kita sendiri ngurusin 20 kandang, pagi udah ngasih makan, udah belah-belah tebok, kadang lupa sampai kehabisan. Sebenarnya kerjanya sepele, ngasih makan, nyemprotin, cuma bolak-baliknya itu yang bikin capek. Tebok intinya. Jadi sempat uji coba kita kasih kain panel biar buat membantu untuk ngasih minum jangkriknya, itu kasih kain panel, kasih air gitu. Nah mas, kita udah waktu panen kan tanggung-tanggung mas, 15 kandang dimasukin tikus, habis nggak ada 3 hari habis semuanya. Barusan mas, barusan itu sekitar 3 bulanan yang lalu kalau nggak salah. Kemarin tuh kalau pernah pas harga itu 35 apa 40, itu saya hitung itu hampir satu kandang itu 1 juta lebih mas. Saat kejadian itu saya cek, saya lihat itu hampir 1.200.000 per kandang yang harusnya panen terus diajar tikus itu yang diajar 15, yang lain kan masih kecil-kecil waktunya panen itu kok 15, hanya 15 kali 1 juta aja 15 juta. Itu yang paling nyesek gitu. Ya alhamdulillah mas, pencapaiannya kita ya namanya usaha, kita apapun usahanya kan penuh pasti ada resikonya ya. Untung rugi itu biasa. Itu yang saya sendiri itu untuk hasil materi itu dibilang cukup lah. Cuma kita lebih ilmunya mas, ilmunya itu kita tahu. Jadi oh jangkrik ini maunya apa sih, jadi perawatannya maunya gimana, harus gimana. Nah itu mas sebenarnya untuk kepuasan sendiri gitu loh mas. Jadi bukan masalah materi ya, kita hasilnya itu bukan arah masalah. Jadi kita dapat ilmu gimana caranya hasilnya bagus. Itu sebenarnya kita nggak muluk-muluk, kita lagi mencoba untuk siklus mas. Jadi kita mau usaha, targetnya itu 1 hari panen mas, anggap aja 30 hari mas. 30 hari itu per hari kita nanam 1 panen 1, nanam 1 panen 1. Jadi untuk mengurangi resiko kerugian, kalau setiap hari panen selama 30 hari itu kan ada hari-hari yang plus minus mas, harga turun harga naik. Kita mau garis lurus dari sebulan itu, di garis rata-rata itu harga jangkrik untuk bulan ini berapa, yang kurang hari kemarin tuh hari ini bisa nutupin. Jadi plus minus gitu. Targetnya saya gitu mas, berjalan setiap hari panen kita bisa buat teman-teman sales itu, dia juga bisa ngebuang setiap hari bisa. Yang penting itu teliti, rajin, pokoknya jangan males. Jangan malesnya ya, kita kan kadang lihat ketebok kering-kering gitu males ngebersihin ya kan. Biasanya bagi pemula mas, bagi pemula itu kita kebanyakan, kalau pemula itu pertama itu semangat mas, kebanyakan gitu, wah pagi sore siang malam dicek terus ada semut nggak, ada apa enggak. Tapi ya biasanya kalau udah
habis panen, tahu hasilnya gitu. Mungkin alhamdulillah kalau hasilnya bagus ya tambah semangat, hasilnya jelek malahan udah males-malesan gitu. Ya intinya gini, kalau untuk ternak jangkrik sih, metode ternak jangkrik itu petani itu beda-beda ya kan. Model gini-gini mau cara pemasangan tray, mau cara penetasan telurnya itu banyak macam-macam. Setiap petani beda-beda. Intinya kalau ini rajin, udah itu aja mas. Rajin pokoknya, inilah nggak gampang putus asa gitu. Yang kemarin biasanya gimana itu buat pengalaman. Kalau untuk pemula yang mau ternak jangkrik, dipikir matang-matang. Kalau memang untuk, saya ngomong untuk sampingan, jangan sampingan, mendingan jangan. Modalnya walau kelihatannya dikit tapi besar benernya itu. Tapi kalau emang mau terjun, ya itu harus ditekuni bener-bener. Saya ada temen itu, ya mas saya pengen belajar ternak jangkrik, mau fokus atau buat sampingan. Kalau mau buat fokus monggo tak ajarin, tapi untuk buat sampingan jangan, terlantar pasti. Tapi kalau sampan fokus ngerjain jangkrik, monggo tak ajarin. Caranya gini, kalau emang pemula nggak usah banyak-banyak mas, 5 box aja ya kan. 5 box asal konsisten, rajin, fokus, insya Allah setiap minggu panen ada hasil. Minggu ini nebar, minggu depan nebar, minggu depan nebar, minggu depan nebar. 5 box rata kan, 1 bulan kan udah panen. Nah habis 1 bulan itu setiap minggu kita panen terus, muter terus gitu. Harga juga kita bisa saling menutupi. Pas kita turun ya emang rugi ya, sebenarnya nggak bakal rugi mas, cuma kita kalah di tenaga, modal pasti balik. Tapi kan pas naik kan jangan nutupin yang minggu kemarin. Intinya ya fokus terus, jangan buat sampingan. Terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe Lariso. Jika ya mau sharing-sharing sama berbagi pengalaman tentang jangkrik, monggo bisa hubungi nomor saya, ntar ya tercantum di layar lah gitu ya. Terima kasih banyak.